Apakah betul misalnya Ibu PC menangis di dalam kamar mandi yang dilihat oleh Susi dan Kuat. Kemudian Susi menurut di media mengakui mendengar desahan dari Ibu PC. Ya, kalau ini semua keterangan dalam persidangan kompak untuk mengatakan itu, maka tidak ada pilihan lain. Soalnya adalah rintihan, desahan, kemudian kesaksian Susi dan Kuat itu ada hubungannya tidak dengan Sambo memerintahkan tembak. Dia menyaksikan Ibu PC bercerita kepada Sambo dan Sambo menangis. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat malam dan juga selamat pagi dari Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Bapak Rio Capella, seorang politikus ternama yang juga dulu salah satu pendiri Partai Nasdem, juga pernah menjadi ketua apa ya di Nasdem ya? Ya, ketua umum. Ketua umum di Nasdem, dan ini adalah salah satu politician yang juga cukup vokal dan bersuara mengenai kasus Verdi Sambo ini. Oke. Gimana? Pak Rio Capella ini kan kemarin lumayan berkomentar banyak soal dan menganalisa dan juga menyikapi kasus Verdi Sambo ini. Apa yang Bapak lihat dari kasus ini, Pak? Ya, pertama selamat malam Mas Uya. Iya, Pak Rio Capella, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang aja ya, Bang, kayak biasa ya, Bang. Ya. Ya, menurut saya kasus Sambo ini masih terlalu panjang untuk diambil sebuah kesimpulan ya. Mulai kita ikuti dari pengakuan Baradae melalui pengacaranya, kemudian sampai ke sidang RDP Komisi 3, Kapolri sudah menjelaskan detailnya, termasuk dua motif ya, kekerasan atau kemudian ada soal perselingkuhan dan sebagainya. Nah, kemudian Sambo dituduhkan pasal 340, Junto 338, kemudian 55, 56. Ya. Nah, menurut saya kasus ini sangat menarik ya untuk kita cermati, untuk kita ikuti, bahwa ada proses yang mengakibatkan kematian Brigadir J itu adalah fakta. Tapi kenapa itu sampai terjadi? Nah, hari ini memang semua masih menjadi misteri sampai ke persidangan nanti. Tapi sekali lagi, kenapa hampir semua orang mengikuti proses kejadian di rumah dinas Kadipropam itu? Karena memang dari awal banyak kejanggalan, hukum juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka saya mengatakan bahwa ketika hukum tidak berjalan, maka setiap orang akan menjadi polisi. Semua orang akan menganalisa, ya. Semua orang akan berkomentar untuk melihat ada apa sebenarnya dan bagaimana ceritanya, kenapa harus dibunuh, ya. Oke. Kalau yang Pak Rio lihat, Bapak kan juga pernah jadi anggota DPR, betul Pak? Ya. Ya, Bapak juga seorang politician. Nah, yang analisa Bapak, ya, dan secara logika dan logika nalar berpikir, ya, berpikir secara nalar. Kira-kira ini kan perdebatannya antara ini 340 pembunuhan berencana, apa pembunuhan biasa 338. Dan sekarang kan masih dibilang bahwa ini ada pemerkosaan dan pelecehan. Walaupun polisi sudah mengatakan bahwa tidak ada pelecehan, baru itu sudah ditutup. Nah, yang Pak Rio Capella, Bang Rio Capella lihat ini bagaimana dengan kejadian di Saguling, di Duren 3, di Magelang? Gimana saya begini. Ada dua kejadian yang mesti dicermati, yang itu tidak berdiri sendiri. Pertama, yang belum lengkap dan kemudian agak tidak dibicarakan itu adalah kejadian di Magelang, ya. Semua fokus pada kejadian di rumah
pribadi dan kemudian di rumah dinas. Hmm. Kekerasan, perkosaan dan sebagainya itu yang ditutup itu adalah yang di Jakarta yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Iya. Selatan. Itu yang ditutup, ya. Tapi yang ditutup atau dibuka itu adalah peristiwa di Magelang. Tapi apakah rangkaian peristiwa penembakan itu ada kaitannya nggak sama yang di Magelang? Ini yang sebenarnya menurut saya belum terjawab tuntas gitu. Ya, yang dilihat itu adalah lebih kepada hampir 90 orang yang dianggap melanggar etik kepolisian, ya. Kemudian 5 yang obstruction of justice. Nah, inilah menimbulkan spekulasi-spekulasi akibat dari tidak dijelaskan rangkaian peristiwa itu seutuhnya di Magelang itu. Nah, sementara yang kita dapatkan di media itu kan adalah pengakuan-pengakuan Brigadir Brigadir RR, ada Kuat, ada Susi, ya, kemudian ada Baradae, ya. Kalau kita lihat di CCTV, ketika mereka pulang dari Magelang itu ke rumah pribadi untuk melakukan PCR, itu terlihat seperti tidak ada terjadi sesuatu. Ya, artinya tidak ada ketegangan yang di antara mereka, ya, dari CCTV, ya. Maksudnya ketika mereka melakukan PCR itu kan semua dalam keadaan biasa-biasa saja. PCR santai aja gitu. Dalam sekian jam kemudian terjadilah penembakan atau pembunuhan itu. Apakah secepat itu? Kan ini pertanyaannya. Walaupun motif menjadi tidak penting, ya, untuk pembunuhan 340 atau 338 pembunuhan. Tapi motif itu diperlukan atau dibutuhkan oleh hakim nanti di sidang. Pasti karenanya kan nggak mungkin tiba-tiba orang bunuh orang. Ya, bunuh itu kan apa manfaatnya kan gitu. Apa yang mau diambil dari peristiwa itu. Kemudian ngapain juga harus itulah yang akan motif yang akan menjawab semua itu yang kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan atau memberatkan dalam proses ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini misal bahwa terjadi betul perselingkuhan misalnya, ya, di Magelang itu kalau di dalam ada budaya di Makassar atau di Madura itu ada namanya caro, ada namanya siri, ya, harga diri. Nah, seseorang itu bisa ada dua hal. Pertama karena memang mentalnya lemah, ya, kemudian lingkungan juga bisa membentuk orang untuk mengambil sebuah keputusan yang menyangkut harga dirinya, ya. Artinya kan dia melakukan penembakan misalnya, ya, atau menyuruh melakukan penembakan itu lebih kepada soal harga diri yang biasa dari kecil didengar itu di lingkungan dia bertumbuh menjadi dewasa, itu ikut mempengaruhi cara orang berpikir dalam sebuah mengambil keputusan. Jadi menurut saya itu harus dijelaskan tidak hanya di Saguling dan rumah dinas secara lengkap, tetapi juga peristiwa di Magelang itu ada atau tidak. Jadi menurut saya ini masih sangat panjang prosesnya untuk kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini berencana atau tidak. Bahwa ada pembunuhan, ada penembakan, iya, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya tadi kan emang motif adalah suatu hal yang tidak penting untuk kasus pembunuhan 340 atau 338. Tapi kalau ini dibelokkan tadi dikaitkan dengan budaya, carok atau siri tadi, di mana bahwa perselingkuhan itu ya ini menyangkut harkat dan martabat dan harga diri. Itu bisa dijadikan pembenaran atau satu alasan nggak untuk meringankan hukuman. Jadi kan intinya kalau misalnya emang motif tidak penting kan kita tidak usah mengaitkan dengan budaya tadi, jangan. Betul nggak sih, Bang? Ya. Artinya kalau gini, ya. Pembunuhan itu ada
apa namanya pasalnya sendiri, ya. Ya, Bahwa ada budaya caro, ada budaya apa siri itu ya, hanya membentuk karakter orang dalam ya, menyikapi peristiwa itu. Motif tidak penting, fakta ya, pembunuhan ada, itu bisa dijatuhkan ya, hukuman yang akan diambil oleh hakim, ya, hakim majelis. Tapi sekali lagi bahwa uh, motif atau budaya siri atau budaya caro itu tidak mesti akan seperti itu. Artinya kalau istrinya ya, selingkuh pasti akan ada pembunuhan. Banyak juga misalnya polisi menemukan istrinya berselingkuh digerebek sendiri dan tidak jadi pembunuhan. iya. Ada Divideokan, kasusnya. dibawa, Iya, dilaporkan ke masalah hukum. iya, iya. Itu menunjukkan bahwa dia punya mental yang kuat untuk menghadapi realitas seperti itu. Tapi sekali lagi Iya. bahwa karakter orang itu tidak terlepas dari budaya yang di mana Ya. tempat dia berada. Itu. Tapi karakter orang tersebut tidak akan bisa mempengaruhi hukuman kan? 340 is 340, 338 ada tetap 338, pembunuhan ada tetap pembunuhan berarti kan? Oh iya, 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 nanti iya. tidak Iya, menjadi ada atau iya, motifnya tidak iya, ketemu, iya, itu iya, tidak kemudian uh, terlepas dari 340 338. iya, Tapi paling tidak itu iya, menjadi pertimbangan hakim. Dia iya. melakukan ini ya wajar aja istrinya berselingkuh misalnya, atau istrinya diperkosa ya, atau istrinya mengalami kekerasan eh, apa namanya seksual misalnya. Itu bisa didapatkan gambaran bahwa itu terjadi ketika orang itu dalam kondisi emosional atau tidak. Nah, ketika Oke. emosional kan orang cenderung tidak bisa berpikir panjang, Iya. langsung mengambil tindakan yang sangat drastis gitu ya, langsung tembak. Itu akan menjadi pertimbangan hakim. Berbeda Nah, misalnya dia tidak dalam keadaan emosional dengan tenang ya melakukan pembunuhan itu atau penembakan itu ya tanpa ada latar belakang emosi sebelumnya. Nah, kemudian akan dicari nah, apakah ini berkaitan dengan 303 ini kan begitu berkembangnya. Karena itu akan nah. motif itu akan membuka misteri di belakangnya gitu. Tapi kalau yang Bang Rio lihat sebagai seorang politician, pasti instingnya kuat nih Bang. Melihat rentetan CCTV, bukti-bukti, dan juga apapun yang terjadi, entah proses kedatangan di rumah dinas, di Saguling, terus habis itu Ya. raut muka, ekspresi mereka gitu kan. Itu kira-kira gimana menurut Bang Rio, ada nggak pemerkosaan itu? Pelecehan itu ada apa enggak? Loh, kalau di di Jakarta Ya, jarak kedatangan di CCTV terus PCR kembali ke rumah dinas itu tidak mungkin iya, terjadi ya. Dalam iya. waktu Kenapa, hanya Pak? sekitar 30-40 menit ya untuk Iya, melakukan itu menurut saya itu suatu hal yang tidak masuk akal ya. iya, Eh, Saudara almarhum Joshua tidak akan segila itu juga ya. iya, Pulang dari Jakarta PCR terus melakukan kekerasan seksual dan tidak juga buru-buru juga dibunuh karena mungkin kekerasan seksual yang dalam waktu pendek. Jadi memang secara logika itu tidak masuk akal. Dari tempus ya, tempus kedatangan PCR kembali ke rumah dinas, terjadilah penembakan. Itu memang tidak ada ruang untuk melakukan kekerasan seksual itu. Nah, kemungkinan terjadi itu di Magelang, itu yang dibuka oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan, nah, walaupun itu menjadi tanda tanya publik, apakah betul atau tidak. Gitu. insting Bang Rio, ada nggak kira-kira pelecehan dan pemerkosaan di Magelang itu? Gini, kita berspekulasi ya. Satu hal bahwa ada kedekatan emosional antara PC dengan Joshua, ya. Yang membedakan Joshua di mata Bu PC dengan ajudan
ajudan yang lain. Lainnya. Ada kedekatan emosional. Artinya ada perlakuan yang berbeda. Dari mana itu? Ketika RR dan Baradae dipanggil pulang, kemudian kelihatan Kuat marah-marah. Menurut RR dia naik untuk ketemu sama Ibu PC. Yang ditanya Ibu PC dulu adalah Joshua-nya di mana? Iya. Ya, artinya kan tidak ada komunikasi dengan RR yang berkaitan dengan peristiwa yang dianggap terjadi sebelumnya ketika mereka ada di luar rumah, ya. Yang ditanyakan adalah Joshua. Nah, artinya apa? Bahwa kedekatan itu berbeda dengan kedekatan dengan ajudan-ajudan yang lain. Nah, pertanyaannya memang ketika Joshua dilihat oleh Susi dan Kuat keluar mengendap-endap, dikejar pakai pisau oleh Kuat, kemudian Brigadir J dipanggil bicara dengan Bu PC, kemudian keluar dari sana. Menurut RR bahwa Joshua emosinya juga sudah mulai menurun dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada kedekatan emosional. Tapi apakah sampai kepada perselingkuhan, sampai kepada pemerkosaan atau kekerasan seksual? Menurut saya yang tahu itu hanya mereka-mereka bertiga atau berempat itu. Karena yang tinggal di rumah itu adalah 4 orang. Ibu PC, Joshua, Susi, dan Kuat. Ya, inilah yang kemudian kalau mereka bersaksi di dalam sidang pengadilan mengatakan memang ada perselingkuhan itu, dan Ibu PC juga mengakui tanpa saksi lain yang akan membantah itu, maka itu akan dihargai oleh hakim dalam sebuah persidangan, karena nilai saksi itu lebih besar daripada nilai keterangan terdakwa. Karena saksi itu disumpah, ya, sedangkan terdakwa tidak disumpah. Nah, kalau mereka bertiga kompak mengatakan itu ada perselingkuhan dan mereka lihat indikasi keluar mengendap-endap misalnya, kalau mereka tidak terjadi apa-apa, kenapa harus mengendap-endap? Santai saja sebenarnya keluar. Nah, itu apakah betul misalnya Ibu PC menangis di dalam kamar mandi yang dilihat oleh Susi dan Kuat. Kemudian Susi menurut di media mengakui mendengar desahan dari Ibu PC. Ya, kalau ini semua keterangan dalam persidangan kompak untuk mengatakan itu, maka tidak ada pilihan lain. Dan mereka disumpah, mereka kompak memang ada misalnya. Desahan. Kalau desahan itu artinya tidak ada keterpaksaan dan tidak ada tekanan dong. Iya, desahan atau rintihan lah ya. Ya, rintihan berarti berbeda dengan teriakan dong. Iya, itu kan nanti si Susi akan menjelaskan di dalam persidangan rintihan seperti apa. Kalau sekarang kan menurut pengakuan, nanti kan akan pasti ditanya oleh hakim. Rintihannya seperti apa? Kan itu kalau desahan tuh desahan kalau lebih gitu. Rintihan kira-kira begitu. Teriakan, tolong. Nah, itu beda kan. Kan tidak ada dengar, bedakan desahan sama rintihan. Iya. Ya. Jadi yang bisa mengikuti itu nanti Susi di dalam persidangan. Kalau sekarang kan hanya dalam bentuk berita di media, tulisan, bahwa terdengar rintihan atau desahan. Bisa mengikuti desahan yang seperti apa, itulah kesaksian Susi. Kalau Susi mengatakan desahan itu desahan orang yang kira-kira menikmati atau ketakutan, atau kalau ketakutan menjerit harusnya. Iya, benar. Atau misalnya takut-takut mau, kan bisa aja. Apa takut-takut mau? Gimana takut-takut mau? Makanya yang bisa ngikuti itu adalah Susi. Penting keterangan para saksi itu akan membentuk sebuah
rangkaian peristiwa. Tapi soalnya itu bukan pada rintihan itu. Soalnya adalah rintihan, desahan, kemudian kesaksian Susi dan Kuat itu ada hubungannya tidak dengan Sambo memerintahkan tembak. Kan gitu nih, bukan sebuah yang berdiri sendiri. Kalau kemudian nanti fakta persidangan membuktikan memang ada. Nah kemudian Ibu PC mengatakan akan menceritakan kepada Sambo setiba di Jakarta secara detail. Itu menurut pengakuan Bu PC yang kita baca. Setelah diceritakan kepada Sambo, maka menurut Brigadir RR dia melihat Sambo menangis. Poin Sambo menangis itu kemudian memanggil Baradae kemudian yang lain untuk membawa ke rumah dinas dan terjadilah penembakan. Sambo menangis. Tidak kena. Iya. Sambo menangis di mana, Bang? Gimana? Sambo menangis di mana? Di rumah pribadi setelah PCR. Di luar rumah apa di dalam rumah nih? Di dalam rumah. Iya, iya. Dia menyaksikan Ibu PC bercerita kepada Sambo dan Sambo menangis. Iya. Iya. Apa ceritanya kepada Sambo, RR tidak tahu. Tapi dia lihat Sambo menangis setelah mendengar cerita dari PC, ya. Dari situ katanya RR, kata RR ya. Ya RR. Iya. Bergeser ke rumah dinas, darah sekian puluh menit terjadilah penembakan yang sangat cepat itu ya. Artinya setelah mendengar itu maka keluarlah ide untuk melakukan pembunuhan itu dengan memanggil Baradae, berani nggak kamu tembak si Joshua? Setelah mendengar cerita Ibu PC Sambonya menangis. Poin ini penting untuk melepaskan diri dari berencana itu. Nah, sekali lagi bahwa kita itu jangan kemudian marah, benci, kemudian meletakkan pasal yang sebenarnya tidak tepat untuk Sambo. Misalnya kalau itu tidak tepat, walaupun ke 338 bisa kena, tidak kena 55, kena 56, ya, tetap kena. Penyerta ya. Tapi mengatakan berencana itu yang memang perlu pembuktian lebih lanjut di sidang pengadilan. Iya. Oke, Bang. Tadi yang bilang katanya Susi mendengar rintihan dan desahan itu dari siapa? Si tentang rintihan dan desahan dari PC. Dengar Bu PC di dalam kamarnya. Kamarnya apa kamar menurut mandi? Susi ya. Di kamar mandi ya, di kamar. Di kamar mandi. Di Magelang ya. Di Magelang. Oke. Bagaimana bunyi rintihannya itu nanti pasti di persidangan. Tanya bagaimana beriti yang seperti apa, mendesah yang seperti apa. Itu yang harus tapi pasti buktikan. Tapi pasti Susi sudah memberikan keterangan ke polisi udah pasti ya. Desahan seperti apa, rintihan seperti apa pasti udah ada di BAP ya. Iya, kan pasti sudah di BAP ya. Dan hari ini kan itu gimana nulis memang BAP-nya gimana tuh Bang ya? Iya. Gimana? Nulis BAP-nya gimana tuh Bang ya? Terdengar serintian seperti atau mendengar desahan atau rintihan. Iya. Nah, pasti ditanya sama polisi dong kalau BAP. Kayak gimana desahannya pasti ditanya kan Bang? Nah kalau di BAP kan kita tidak bisa ngikuti karena itu tulisan ya. Iya. Nanti bunyinya seperti apa itu kan di persidangan akan disampaikan. Tapi artinya ada suara-suara yang di luar kelaziman yang didengar oleh Susi. Nah, kesaksian-kesaksian inilah yang kemudian berhubungan dengan peristiwa Sambo yang menangis setelah mendengar cerita dari PC. Nah, ini yang memang gelap, nanti akan terbuka di persidangan, akan disampaikan, maka di situ akan kelihatan motif sebenarnya dari peristiwa itu. Walaupun motif tadi tidak penting,
ya kan, Bang? Ya, motif Ya, itu tidak penting karena yang dia bukan sebagai alat bukti. Itu hanya ya. menjadi pertimbangan hakim apakah orang Menentukan misalnya hukuman. gini, ada pembunuhan dengan kekerasan misalnya, Oke, mencuri dengan kekerasan, harus ada motifnya. Walaupun oke. pencurian dan kekerasannya terjadi, itu menjadi pertimbangan hakim apakah memberikan hukuman mati seumur hidup atau maksimal 20 dua tahun, puluh tahun, ya. itu akan menjadi Nah, pertimbangan hakim. Gitu. nah, ini menarik sih, Bang. Bang Rio Capella kan juga adalah pengacara, adalah lawyer juga, Bang. Nah, menurut Ya. keyakinan Bang Rio, kira-kira kalau nanti kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, P21, dinyatakan berkasnya lengkap, kira-kira Sambo akan terbukti membunuh Joshua, apa justru sebaliknya? Kalau kita ikuti rangkaian ya yang Iya, dijelaskan oleh Kapolri dalam iya, DP dengan Komisi 3, iya. itu Sambo dipastikan 338 ya, Pastikan membunuh, cuma tinggal pembunuhannya dipastikan berencana atau membunuh. tidak gitu. Oke, Ya, tinggal 340 berencananya terbukti atau tidak. tidak. Artinya berencana itu kan ada jarak waktu ya. Iya, Itu iya, dulu mungkin berencana tiba-tiba. Itu rencananya sudah dipersiapkan. iya, Sudah iya. diskenariokan nanti akan dibunuh di sini ya. Iya, Menggunakan apa, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, ini kan tidak ada Baradae nyampe kemudian iya, disuruh tembak. Artinya tidak ada perencanaan sebelumnya, misalnya Sambo menghubungi Baradae, besok pulang kau tembak ya, atau besok kita tunggu waktu nanti kita kumpul begini begono, nanti kau yang akan tembak duluan baru saya akan tembak, misalnya itu tidak terjadi iya, ya, iya. baik kesaksian dari Baradae maupun Hmm. saksian yang lain gitu Mas. Oke. Jadi kalau emang minimal at least 338 pembunuhan saja bukan berencana. Kira-kira menurut Bang Rio, insting nih Bang sebagai pengacara, akan Ya, terbukti 340 apa tidak? Apa hanya 338 kira-kira nantinya? kalau menurut saya sih kalau memang kurang cermat penyidik sama kejaksaan, Iya, itu 338 yang pasti terbukti ya. iya, 340-nya menurut saya eh, masih agak sulit untuk dibuktikan di mana berencananya hari ini ya. Kalau kita lihat iya, dari rangkaian yang dijelaskan apa Kapolri apa menjelaskan di sidang RDP. Arti kalau dituduhkan 340 ya bisa saja juntutnya 338. 338 nggak kena pasal 5556 ikut serta dan sebagainya. pasal penyerta Tapi ya, lebih mudah membuktikan 338 daripada iya, 340 itu. Gitu. iya. Jadi kalau kurang-kurang cermat, Sambo akan terlepas dari 340 itu. Kurang cermat apa kurang cermat? Kalau kurang cermat ya, Iya, tidak menjelaskan unsur berencananya iya, detil, ini kan apa berkasnya kan disusun nih. iya, Itu kan belum ada bantahan di dalam persidangan. Ketika nanti di persidangan semua dibuka sesuai dengan faktanya, menurut saya 340 itu agak sulit dibuktikan ya. iya, Bencana itu dari peristiwa kedatangan dan sebagainya ya. Bahwa kemudian setelah penembakan terjadi kemudian ada rencana untuk penghilangan barang bukti dan sebagainya, iya, 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 iya. itu soal lain ya. Gitu. Oke. Nah, artinya dengan kata lain, seharusnya tahap penyelidikan dan tahap penyidikan ini polisi harus bisa mengumpulkan lebih dari cukup alat bukti sebelum dilimpahkan kejaksaan ya Pak. Dan Jadi gini, dan kejaksaan pun harus bisa berani menolak dulu apabila dirasa buktinya tidak cukup.
atau belum cukup. Karena nanti kan bisa ibaratnya kalau kejaksaan menerima limpahan berkasnya P21 tapi buktinya tidak cukup dan ternyata tidak terbukti atau hasilnya mengecewakan eh, masyarakat. Artinya kan nanti yang ditembak, sasaran tembaknya bisa kejaksaan atau hakim kan? Oh ya, jadi gini, Iya, iya, iya. proses penyelidikan itu Iya, untuk mencari tindak pidananya. Ketika iya, tindak pidananya ketemu, maka iya, naik dia ke proses penyidikan. iya, Penyidikan itu adalah untuk menemukan tersangkanya. iya, Setelah penyelidikan dilakukan dan ketemu dua alat bukti bahwa iya. terjadi kejahatan, maka penyidikan itu mencari siapa tersangkanya yang melakukan ini. Dua ini sudah dilewati, ya. Tinggal sekarang penyusunan berkas yang kita dengar kejaksaan Mengembalikan, membalikan untuk memberikan petunjuk supaya itu lengkapi. lengkap, ya. Nah, ketika itu sudah lengkap, artinya berencananya bisa dijelaskan detail, ya, unsurnya memenuhi, maka kemudian jaksa menerima, kemudian P21 dan dilimpahkan. Tapi apakah yang dituduhkan itu semuanya pasti benar sesuai dengan berkas itu? Ya di persidangan yang akan Iya, dibuktikan, akan di cross check dengan para saksi yang sudah ada, seperti saksi Kuat, RR, kemudian Baradae, Susi dan sebagainya, ya, termasuk iya. PC sendiri, gitu. Oke. Menurut Bang Rio, dijadikan PC menjadi tersangka, gimana kira-kira? Tepat atau tidak? Tapi tidak ditahan Ya, juga. kalau kalau PC dijadikan tersangka itu sudah tepat. Ya, Ya. yang pertama bahwa paling tidak dia kena 5556, ya. Pasal penyerta. Eh, dia yang memancing supaya Joshua ke rumah dinas, ya. Kemudian dia mengetahui ada peristiwa penembakan yang mengakibatkan kematian, Iya, ya. iya, iya, iya. Dan dia juga menghalangi proses penyidikan dengan memberikan Iya, laporan palsu ke Polres Jakarta Selatan. Jadi Bu PC ditetapkan iya, sebagai tersangka itu sudah hal yang sangat tepat menurut saya. tepat. Karena dia tidak bisa menghindar dari soal itu. Tapi apakah dia masuk di 340 itu? Nah, itu yang Nah, itu dia. kita harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan. Iya, iya. Itu. Oke. Menurut Bang Rio, Bu Pece perlu ditahan apa? Oke dengan tidak ditahan ini. Begini, ada alasan-alasan objektif untuk menahan seseorang. Yang pertama itu dia dianggap bisa melarikan diri, kan tidak mungkin. Yang kedua, Iya, menghilangkan barang bukti, iya, buktinya sudah ada. Yang ketiga, iya, mengulangi perbuatan yang sama, nggak mungkin lagi dia bunuh orang lain, iya, ya. Jadi tiga-tiga iya, itu tidak terpenuhi. Tapi penahanan itu satu lagi jangan dilupakan, ada subjektivitas penyidik. Ya, iya, kalau tidak melarikan diri, tidak mengulangi, tidak melakukan hal yang sama, tapi penyidik memerlukan kecepatan dalam proses pemeriksaan untuk melengkapi berkas, iya, iya. maka orang bisa ditahan. Nah, pertanyaannya apakah Oke. Bu PC ini ada dalam kondisi yang dibutuhkan cepat untuk melakukan proses kelengkapan berkas? Itu hanya Iya, penyidik yang tahu. Tapi sekali lagi bahwa kebiasaan, ya, di dalam proses perkara pidana seperti ini itu iya. harusnya ditahan. Kenapa? Karena ancamannya itu di atas 5 tahun. Lebih dari 5 tahun, ya. Malah 20 tahun, hukuman mati dan sebagainya. Harusnya ditahan. Bahwa ada kondisi objektif bahwa masih punya anak umur 1,5 tahun, Iya, itu dia bisa mendapatkan misalnya eh, hmm, privilege misalnya, dipisahkan dari tahanan lain karena iya, anak umur 1,5 tahun, ada tahanan tersendiri, tidak bisa digabung dengan tahanan lain, apalagi iya, masih ada COVID, ya, dan sebagainya. Kemudian 1,5 tahun karena mungkin di sel itu pengap, ya, itu biasanya disediakan
tempat khusus karena masih bayi ini menempel Iya. ke ibunya. Tapi Hmm. seyogianya Bu Pece harusnya ditahan, ya, Iya. dengan diberikan tempat tersendiri karena mengingat anaknya masih 1,5 tahun, supaya Iya. rasa keadilan masyarakat itu ada, gitu. Iya, betul sekali. Terwakili ya, Pak ya. Oke. Gitu, Mas Wiha. Bang, terakhir Bang, ada pesan-pesan untuk kepolisian, penyidik, atau mungkin Kapolri, atau Bareskrim? Baik, jadi menurut saya Pak Kapolri sudah melakukan hal yang tepat, ya, Baik. membuat Ya. peristiwa ini menjadi terang, kemudian Ya. melakukan punishment terhadap oknum-oknum yang dianggap Ya. melanggar etika, ya. Kemudian yang menghalang-halangi penyidikan juga sudah diambil tindakan. Nah, menurut saya ini Pak Kapolri kita patut acungi jempol, ya, karena tidak mudah untuk membuat sebuah keputusan besar Ya. yang di dalam tubuh Polri sendiri yang kalau salah mengambil keputusan maka itu akan menurunkan citra kepolisian di mata publik. Nah, tapi Pak Kapolri mampu dan mau untuk melakukan tindakan-tindakan tegas. Tinggal kita harapkan bahwa proses ini bisa berjalan cepat sehingga nanti publik bisa mengikuti persidangannya seperti apa. Karena menurut saya hari ini semuanya adalah masih sebuah cerita, masih sebuah proses yang pembuktiannya ada di pengadilan. Nah, kita minta Pak Kapolri tetap tegak lurus, ya, Ya. untuk menyelesaikan perkara ini secepatnya sambil membenahi dan memulihkan citra kepolisian kembali baik di mata publik. Itu, Mas. Oke, siap. Kita tunggu Bang ya. Yakin, tapi kita harus yakin ya. Dan harus support ya. Harus yakin. Ya, Harus yakin. betul dong. Iya dong. Ya. Oke, Bang Rio, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Kita terus ikuti terus perkembangan kasus ini karena biar bagaimanapun kita sebagai masyarakat dan rakyat juga menaruh harapan besar kepada kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus ini demi keadilan, demi rasa keadilan masyarakat. Betul Bang ya? Baik, Mas Uya. Siap. Terima kasih Mas Uya. Dan kita sama-sama Bang. Boleh menghina lembaga kepolisian, ya, karena polisi itu ada juga untuk kita. Betul sekali, bagian dari kita. Oke, mengabdi untuk masyarakat juga. Oke, terima kasih Bang. Ya, Mbak, ya. makasih. Assalamualaikum. Ya Bang. Ya, salam. 2 menit saja, oh baby please don't go.